Saudara Presiden Prabowo Subianto menyoroti pemanfaatan kelapa sawit untuk bahan bakar minyak saat memberikan sambutan di puncak hari ulang tahun Partai Golkar ke-6 di Jakarta Jumat malam. Merdeka! Merdeka! Prabowo awalnya menyinggung perang yang terjadi di dunia, terutama di Eropa, yang akan berdampak pada impor energi Indonesia. Sehingga Indonesia harus swasembada energi dan BBM. Prabowo pun menyebut kelapa sawit sebagai solusi. Prabowo kemudian menyinggung kondisi yang terjadi di Sumatera pasca banjir dan tanah longsor, di mana akibat akses yang terputus, pengiriman BBM harus melalui jalur udara dan laut. Kita harus swasembada energi BBM. Saudara-saudara, perang lanjut di Eropa. Bisa-bisa kita tidak bisa import BBM dari manapun. Kita mau import pun nanti tidak bisa. Tapi kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa. Kita punya kelapa sawit. Kelapa sawit bisa jadi BBM, bisa jadi solar, bisa jadi bensin juga. Kita punya teknologinya. Sekarang dengan bencana di Sumatera saja, bagaimana repotnya kita mengantar BBM ke daerah-daerah bencana. Jembatan putus, BBM harus kita naikin pesawat. Ini bencana ini sekali lagi, ya musibah, tapi di sisi lain menguji kita, dan alhamdulillah kita kuat. Menteri Lingkungan Hidup menyebut tumpukan kayu gelondongan yang terbawa banjir bandang di Desa Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara merupakan kayu berumur cukup lama dan dipotong menggunakan gergaji. Dalam kunjungannya ke desa terdampak di Tapanuli Selatan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal menyebut ada campur tangan manusia pada tumpukan kayu gelondongan yang kini berada di Desa Garoga, Tapanuli Selatan. Menurut Faisal, gelondongan kayu tersebut merupakan kayu yang berumur cukup lama dan sebagian terlihat dipotong menggunakan gergaji. Sebagian rumah tertimbun oleh material longsor atau upaya kegiatan di atas yang... Terkait tumpukan kayu-kayu gelondongan, Kementerian Lingkungan Hidup mencabut izin operasional 4 perusahaan yang berada di Batang Toru, Tapanuli Selatan. Keempat perusahaan itu yakni PT Toba Pulp Lestari, Agen Core Resources, PT North Sumatra Hydro, dan satu perusahaan perkebunan kelapa sawit. Keempatnya beroperasi persis di daerah aliran sungai Batang Toru. Menteri Hanif juga akan mencabut izin sebuah perusahaan perkebunan sawit di hulu Sungai Garoga yang diduga menjadi penyebab musibah banjir bandang. Saya telah menghentikan semua kegiatan operasional semua perusahaan di DAS Batang Toru ya. Ini beda DAS. Jadi DAS ini tidak disebabkan oleh upaya yang ada di Batang Toru. Ada berapa perusahaan? Ya, di sini kita belum lihat perusahaan. Kalau yang di Batang Toru ada 4 perusahaan yang kita hentikan kegiatan, tetapi tidak berhubungan dengan DAS Garuga karena alirannya beda. Jadi DAS Batang Toru ke arah sini, Garuga jadi tidak nyambung. Saya sedang melakukan langkah-langkah penanganan lebih lanjut. Jadi kita evaluasi total semua perizinan karena memang curah hujannya ini di luar proyeksi waktu penyusunan dokumen AMDAL beberapa puluh tahun yang lalu, sehingga kita perlu sosialisasi, sesuaikan kembali kaidah ini. Namun sekali lagi terkait dengan bencana ini ya memang harus ada yang tanggung jawab. Ya. Saya akan ke sana, habis ini saya akan terbang ke sana. Saya pastikan saya akan segera tutup perusahaan itu untuk dilakukan audit lingkungan dan investigasi. Jika izin operasional